Jesus, you're the God who reigns. The vision that we see, the mission that we reach. F-G-B-M-F-I, F-B-B-M-F-I. The vision that we see, the mission we reach. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Untuk kita kembali sama-sama membaca buku The Ultimate Dimension. Sekali lagi buku The Ultimate Dimension, yaitu dimensi yang tertinggi. Yang sepanjang pemahaman saya Bapak Ibu, isi daripada buku ini adalah puncak daripada iman kita di dalam Kristus Yesus. Karena isi buku ini berbicara tentang rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan dari turunan kepada turunan, tapi yang sekarang disingkapkan di antara orang-orang kudusnya, termasuk oleh pilihan kasih karunia Tuhan, kita ada di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Teman-teman sekalian, nikmati kasih Tuhan, kita sama-sama maju ya teman-teman, sama-sama kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasaannya. Ayo, kita ready. Bro Sandi, take over, brother. Alright, thank you Brother John. Oke, hari ini kita masuk di dalam session dari The Ultimate Dimension, yaitu SOTV Basic Class session 7. Dan dikatakan dalam ini, God is looking for a few dedicated, passionate people. Tuhan mencari, bahkan hanya nggak perlu banyak-banyak, beberapa saja orang yang berdedikasi, yang penuh dengan hasrat, gairah dalam yang dimana dia dapat percayakan orang-orang tersebut dengan His Ultimate Dimension. Saya percaya kita semua yang hadir di sini adalah orang yang Tuhan percayakan dengan The Ultimate Dimension. Saat kita akan masuk, baik, kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Silakan, go ahead, brother. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tadi sudah dibaca oleh Brother Sandy ya Tuhan, di mana Tuhan sedang mencari Tuhan orang-orang yang berdedikasi ya Tuhan, dan semangat yang dapat dia percaya dengan dimensi yang tertingginya ya Tuhan. Komit Tuhan kepadamu ya Tuhan, mengasihimu dengan segenap hati, roh tubuh jiwa mereka, dan mengasihi sesama manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang membantu Tuhan setiap FGB Man Tuhan untuk mendengar dengan hati yang terbuka ya Tuhan, oleh pimpinan roh kudus-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berkati Pak Teddy Pranoto dan Brother Vincent Wijaya, dan juga Pak Gunawan Solihin, Pak Jenny Haryadi yang juga akan bersaksi dan juga memberitakan mengenai ultimate dimension ya Tuhan. Tuhan mengurapi mereka, memberkati mereka Tuhan, dan Tuhan biarlah kami bisa mengerti lebih dalam lagi ya Tuhan, dan kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau terima apa yang baik daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang yang hadir dan juga yang belum hadir, yang akan hadir ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan mendengar suara isi hati-Mu, the ultimate dimension Tuhan. Dimensi yang tertinggi yang datangnya hanya daripada-Mu. Berkati Brother Adam Teja, Brother John Thompson, Brother Sandy Tio, Ko Ayung, dan teman-teman yang Brother Aro juga yang melayani hari. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen. Thank you, Brother Lukman. Baik, kita akan mulai. Salam orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Itu kita semua. FGB Man dan LOF. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. Baik. Kita akan mulai. Biar jalan dan badai pun mendering, tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan. Ya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesus satu.
Kita akan masuk dalam testimoni pertama, yaitu insight pelajaran yang didapat dari pembacaan buku dari The Ultimate Dimension, atau bagaimana dan atau bagaimana menjalankan homework mengikuti FCBH. Kami mengundang DDD Prayer and Fasting dari Jabar 2. Jabar 3. Di 2 Jabar 3, oke. Pak Gunawan Solihin. Pak Gunawan Solihin sudah hadir kan? Ya, siap. Ya, silakan Pak Gunawan. Siap, Bro Sandi. Ya. Mulai, Pak. Oke, siap. Ya, silakan. Ya. Salam orang terbahagia di dunia. Saya akan memberikan satu kesaksian yang saya alami sebelum saya masuk dalam wadah FGB MMA ini. Hidup saya, mohon maaf, hidup saya berkecukupan. Tapi dan tidak lama kemudian saya mengalami kejatuhan di dalam usaha pekerjaan saya. Dan karena waktu itu saya ditipu orang, sehingga semua dana saya, semua uang saya habis semua, dan saya tidak ada jalan lain lagi. Saya hanya datang kepada bank dan minta bantuan dan minta bantuan kepada bank. Dan jalan bertahun terus, dan pertama saya dengan jaminan rumah saya satu, dan terus lama kelamaan bertahun terus, dan akhirnya saya dana saya kurang, jadi saya terpaksa harus menyerahkan beberapa rumah saya sebagai jaminan saya, karena usaha saya semakin sepi, makin sepi, dan saya pun juga keuangan saya terus hampir habis semua. Terus puji Tuhan, waktu itu pun juga saya tidak mengandalkan Tuhan, tapi saya mengandalkan pada paranormal dan pada dukun-dukun. Dan saya pun juga itu semuanya hasilnya sia-sia, tidak ada hasilnya. Malahan semua makin hancur saya. Dan satu waktu saya diajak oleh teman saya datang ke Full Gospel. Di dalam Full Gospel saya mendengarkan firman, puji-pujian, dan kesaksian dari teman-teman saya itu di member. Ya, puji Tuhan, saya beberapa kali ikut dalam Full Gospel itu, saya terus dibangkitkan, dan pikiran saya, mindset saya diubahkan semua. Dan dulunya saya hanya mengandalkan manusia, tetapi saya waktu itu pun juga saya udah masuk FGB MMA, saya langsung diubahkan pikiran saya, mindset diubahkan, sehingga saya menjadi senang sekali berdoa, dan saya pun bersama istri, anak-anak semua, setiap hari, tiap malam saya selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya saya dibereskan semua, utang-utang saya dibereskan semua. Dan puji Tuhan, setelah saya berdoa, tiba-tiba datang seorang ibu, karena rumah saya itu sudah saya iklankan di surat kabar, tapi semuanya hanya banyak yang puluhan orang yang menawarnya, hanya 30% dari hutang-hutang saya. Saya itu tidak mengerti harus bagaimana. Nah, akhirnya saya dapat ancaman dari bank bahwa saya dalam 2 bulan ini harus keluar dari rumah saya, karena itu karena sudah hampir habis. Dan itu pun juga saya tidak karena saya tidak mengandalkan manusia, dan dulu saya mengandalkan paranormal, dukun-dukun, tapi setelah saya dalam FGB MMA, saya mengandalkan Tuhan, dan saya senang berdoa beserta keluarga. Dan setelah berdoa itu, tiba-tiba ada seorang ibu datang ke toko saya. Bapak, rumah ini mau dijual? Iya, saya betul mau dijual. Bapak mau dijual berapa? Saya bilang sekian. Nah, si ibu itu nawar, bisa kurang nggak? Saya bilang, iya kurang dikit bisa, Bu. Nah, kalau begitu nanti saya besok datang sama suami saya.
Dan setelah itu saya tunggu sampai besok pagi-pagi dia datang beserta suaminya, beserta anaknya, datang dia menawar lagi, Pak ini rumah bisa kurang nggak? Saya udah ke ibu kemarin tapi ya saya bisalah kurang sedikit, saya bilang gitu. Karena saya di dalam hati berdoa kepada Tuhan, saya harus kasih berapa, Roh Kudus tolong. Dan saya memberikan sekian harga rumah itu. Dan itu si bapak itu suaminya tiba-tiba ngomong gini, Bapak gini aja, Bapak itu rumah itu mintanya Bapak berapa? Saya bingung saya dikasih berapa, saya hanya berdoa di dalam hati saya. Dan saya bilang sekian. Bapak itu segini, Bapak sekarang kurangnya berapa Pak? Kurangnya berapa? Sok Bapak minta berapa, saya itu tidak akan nawar. Dan betul juga, saya bilang sekian Pak. Dan karena itu harus saya nilai segitu, itu dapat bisa membayar utang-utang saya di bank dan di luaran semua. Dan puji Tuhan, setelah itu pun juga dia bayar langsung di DP-in. Berapa DP-nya? Hanya Rp500.000. Rp500.000. Lantas 2 jam kemudian dari bank datang telepon saya, Bapak nanti mulai siang Bapak harus keluar dari rumah. Bapak tidak boleh ada di rumah ini. Bapak semua berkas-berkas Bapak nanti siang akan diberikan kepada pengadilan. Kata-kata bank itu. Saya bilang gini, Pak, rumah itu sudah saya jual. Hah? Berapa jualnya? Berapa? Saya bilang sekian. Bapak berapa DP-nya? 500.000. Malahan saya diketawain. Masa Bapak uang nilai segitu DP-nya cuma 500.000? Minimal 100 juta Bapak DP-nya, kata-kata di bank itu. Ya boleh nanti saya telepon lagi sama bayarnya. Dan lantas saya telepon sama bayarnya, saya telepon, akhirnya setuju. Bayarnya gini aja Pak, nanti Bapak tunggu di bank, nanti saya datang ke bank. Dan betul juga, tidak lama setelah saya ke sana, beberapa menit kemudian si ibu itu datang. Dan waktu itu pun di bank, tidak macam-macam lagi. Dan langsung di bank itu dia dibayar, ditransfer langsung ke rekening saya, dan saya pun juga bayar langsung ke bank juga. Dan itu pun semua beres. Ya puji Tuhan, karena mindset saya diubahkan, pikiran saya diubahkan Tuhan. Dan setelah saya masuk di dalam wadah FGB MMA ini, saya diubahkan. Sampai sekarang saya melayani Tuhan di dalam FGB MMA ini. Dan saya pun percaya teman-teman semua yang mendengar saksian ini akan menjadi berkat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, thank you Pak Gunawan Solihin, The Ultimate Dimension, New Mindset. Ya. Baik, kita akan masuk dalam testimoni yang kedua, yaitu insight sama seperti insight pelajaran apa yang didapat dari pembacaan buku The Ultimate Dimension. Yaitu akan disampaikan oleh RC LOF DKI Jakarta 1, yaitu Ibu Jenny Haryadi. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Jenny. Saya terima kasih sama Pak John yang sudah mengirimkan buku dari The Ultimate Dimension, sungguh luar biasa, sudah dikasih garis semuanya, ya sangat memberkati sekali. Terima kasih Pak John, luar biasa. Di mana saya sebelum di dalam Tuhan dulu, saya juga mau ketika saya mengenal Tuhan Kristus Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan saya memberikan Alkitab kepada setiap orang yang saya mau layanin. Saya kasih garis semua Alkitab itu satu persatu. Ya, di mana saya sebelumnya itu senang sekali nonton sinetron, berbalik saudara, ya. Saya sudah tidak demen lagi melihat sinetron, tapi saya selalu ngegarisin Alkitab, saya beri kepada orang-orang. Sampai orang-orang itu mengatakan, jangan mau ya kalau dikasih Alkitab sama Ibu Yeni pasti jadi orang Kristen. Tapi saya diam, jangan mau ya kalau dikasih makanan sama Ibu Yeni pasti makanannya itu sudah didoain jadi orang Kristen. Jangan mau kalau didoain sama Ibu Yeni pasti jadi orang Kristen. Tapi saya tidak pernah marah, tapi saya mengucap syukur, dan sekarang orang-orang itu yang mengatakan itu kepada saya, mereka semua sudah menjadi orang Kristen. Saya bersyukur, berterima kasih di mana kita di dalam wadah FGB dan LOF diajarkan FCBH sangat memberkati sekali wadah ini.
FCBH itu di mana iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan saya bersyukur di mana di SOTV ini, di FCB juga diajarin, SOTV sangat memberkati sekali, di mana kita mengerti tentang Roh Kudus, kita dibimbing untuk kepenuhan Roh Kudus, sangat memberkati di dalam pelayanan saya. Dan memang itu kerinduan saya dulu, ya. Saya ingin sekali di waktu saya membaca firman Tuhan ayat 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang tetap peroleh belas kasihan. Saya merasa ayat ini sangat memberkati sekali, luar biasa. Saya umat yang dipilih. Saya memiliki 10 saudara. Hanya saya yang mengenal Tuhan pada saat itu. Dan sungguh luar biasa. Sebegitu saya mengenal firman Tuhan, saya berikan ayat firman Tuhan ini. Saya garisin semua, saya kasih. Dan sungguh luar biasa, ya. Saya dulu belum mengenal Tuhan, dikatakan di sini, inilah ayat kesukaan saya. Ayat benar-benar yang menjadi rema di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur, berterima kasih untuk ayat firman Tuhan ini. Dan saya bagi kepada setiap orang yang dulu saya tidak dapat memberitakan firman, tidak dapat bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi sekarang saya melayani di lansia, di umas gereja, dan juga di LOF. Itu adalah kemurahan Tuhan, bukan kuat gagah saya, karena saya selalu ingin belajar untuk lebih lagi. Seperti ada STV, saya tidak pernah enggak hadir, ya. Inilah kemurahan Tuhan, inilah berkat Tuhan. Saya terima kasih untuk hamba-hamba yang luar biasa. Di waktu saya membaca ayat ini, sungguh luar biasa. Dari buku di Almighty Dimension adalah, ya, dimensi yang tertinggi secara manusia. Saya tidak dapat, tapi kita dikasih Roh Kudus yang akan selalu menolong kita, menyertai kita, dan menghibur kita di dalam waktu pelayanan. Pasti kita banyak tantangan rintangan, tapi sebelum saya melayani pekerjaan Tuhan, saya selalu bawa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya minta Tuhan, yang keluar dari perkataan saya, perkataan Tuhan, yang keluar dari pikiran saya adalah pikiran Tuhan, yang keluar dari iman saya adalah iman Kristus. Dan sungguh luar biasa, itu ada di buku Pademos yang luar biasa, ya. Di sini dikatakan, jadi melalui dimensi tinggi ini kita tanggung untuk mencapai suatu kesatuan dengan Kristus, yaitu kesatuan yang total bersama Tuhan. Ketika dimensi tinggi ini berhasil dicapai, sifatnya dan sifat kita menjadi sifat Kristus, ya. Perkataannya akan menjadi perkataan kita, pengetahuannya akan menjadi pengetahuan kita, kasihnya akan menjadi kasih kita, dan imannya akan menjadi iman kita. Ketika hal-hal itu terjadi, kita akan memiliki kekuatan yang supernatural untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ajaib, melakukan mujizat-mujizatnya, mengetahui kehendaknya, memperkatakan firman-Nya dengan keyakinan dan hidup tanpa keraguan, dan menjadi saksi Kristus. Di sini, sebelum saya melayani pekerjaan Tuhan, saya ikut sertakan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, di mulut saya ada perkataan Tuhan, di pikiran saya ada hikmat Tuhan, ada pengetahuan Tuhan. Tuhan pakai saya untuk berbicara, untuk saya dapat memberitakan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan di umas atau di mana-mana di LR. Sungguh luar biasa. Ketika saya mendoakan orang yang sakit, saya percaya tadi ada di buku Pademos dikatakan, ya, ketika hal-hal itu terjadi, kita akan memiliki kekuatan yang supernatural. Sungguh luar biasa kekuatan ini, melakukan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Kita di LOF, di FGB, kita dituntut untuk melakukan itu semua untuk menjadi pekerja yang memiliki
dimensi yang tertinggi, supaya kita mendoakan orang, pada orang yang sakit, mujizat itu terjadi, dan perkara firman-Nya ya, dengan tidak tanpa keraguan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bersyukur ada ESO TV. Terima kasih untuk hamba-hambanya yang begitu giat melayani kita di ESO TV ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Men, terima kasih Ibu Jenny. Baik, Amin. kita akan masuk dalam satu pujian singkat untuk persiapan sharing firman Tuhan. Kami mengundang Pak Handoko Suito. Silakan Pak Handoko. Yes. Yuk kita mau angkat tangan kita. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Baik, sebelum kita masuk dalam pemateri pertama, akan ada pemutaran cuplikan rekaman dari sharing Pak Teddy Subakat Pranoto mengenai buku The Ultimate Dimension. The Vision Intensified and the Ultimate Dimension. Siempre he leído dos libros, La visión se intensifica y La dimensión final. I read these books 8 years ago, and since then, I always walk with God and Holy Spirit. He leído esos libros por los últimos 8 años y desde esa fecha camino de la mano de Dios y el Espíritu Santo ha hecho mi vida mucho más sencilla. And makes my life easier. Lo hace todo más sencillo. 1 John 3:24. En 1 de Juan 3:24, Those who obey God's commandment remain in fellowship with Him, and He with them, and we know He lives in us because the Spirit lives in us. aquellos que obedecen los mandamientos del Señor se mantienen en comunión con Él y Él con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que Él nos dio habita en nosotros. This means oneness in Christ. Esto quiere decir ser uno con Cristo. If I obey God's commandment, there is an assurance that the Holy Spirit with me and abides in me. Si yo obedezco los mandamientos de Dios, hay una seguridad que el Espíritu Santo está conmigo y que habita conmigo. I have to do my best to obey God's commandment, and I'd like to bring people around me closer to God, feel the Holy Spirit, and also bring people to God. Trato de hacer lo mejor posible para cumplir los mandamientos de Dios y me encanta estar cerca de Dios, lleno del Espíritu Santo para poder traer personas al conocimiento de Dios. Experiencing God and Holy Spirit make my life strong. Dan bagaimana yaitu Pak Teddy yang begitu berani di hadapan di saat World Convention menyampaikan kesaksian akan pengalaman pribadi dia berjalan bersama dengan Roh Kudus, ya itu dan kaitannya dengan buku The Ultimate Dimension. Baik, kami mengundang NVP Sumatera Pak Teddy Subakat Pranoto untuk menyampaikannya. Durasi ialah 10 menit. Silakan Pak Teddy. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Ya, saya mau memberikan sedikit bahwa saya ini mengapa mendalami TVI atau The Ultimate Dimension dan satu lagi TVI, The Ultimate Dimension and Vision Intensified TVI. Vision Intensified ya.
Saya itu memang dari dulu rindu karena waktu saya diberi buku itu saya nggak ngerti apa-apa ya oleh Pak Ardian ya. Itu kira-kira 11 tahun yang lalu saya dikasih, saya baca nggak ngerti ya. Saya ini kebetulan ya, orang Katolik ya, nggak ngerti apa-apa, bingung saya baca itu. Itulah yang membuat saya akhirnya belajar dan belajar, itu begitu lama saya belajar. Tapi ya itu saya mungkin hanya sedikit saja yang saya dapat, tapi sangat bermanfaat bagi saya. Kemudian saya belajar juga dengan Pak Vincent, itu mentor saya sebenarnya. Pak Bernard, Pak Vincent itu ya mentor-mentor kami, mentor saya. Ya, terima kasih Pak Bernard, terima kasih Pak Vincent. Nanti juga Pak Vincent akan bicara juga. Terima kasih. Saya berdoa dulu ya sebentar ya. Bapak di surga, kami ucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu ada di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu selama ini, juga untuk keluarga kami dan seluruh Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dikuatkan di dalam kebersamaan bersama-Mu. Engkau ada di dalam bejana yang telah kami siapkan, yaitu hati kami, baik suci-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Ultimate Dimension ini adalah sesuatu yang menurut saya ya tidak banyak pengertiannya, tapi mendalam itu loh Pak. Yang saya tahu ya, bahwa dimensi ini sama sekali baru dan begitu penuh kuasa. Dimensi yang mengherankan, ya, mengagumkan, yaitu dimensi yang tertinggi ini. Ya. Saya mau bicara sedikit ketika seorang berhasil mencapai dimensi tertinggi ini yang Tuhan sediakan ya. Jadi dimensi ini Tuhan sediakan sebenarnya untuk semua orang. Maka dia bisa melakukan apa saja yang lebih besar dibandingkan dengan satu kompi orang-orang biasa. Jadi dengan dimensi ini kita dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, satu kompi orang itu kalau dibayangkan itu sekitar 200 sampai 250 orang. Jadi satu orang bisa mengerjakan seperti 250 orang yang biasa-biasa saja. Saudara-saudara, kita ini bukan orang biasa, kita sebenarnya orang biasa yang menjadi luar biasa. Karena Tuhan ada dalam diri kita, begitu kan ya. Ini saya mau bacakan juga sedikit mengenai penglihatan yang dialami oleh nabi kanak-kanak. Jadi ini cuma saya baca saja. Jadi nabi kanak-kanak itu Evim Lubniken. Ia bertekun dalam doa 7 hari 7 malam. Dan Tuhan memberikan penglihatan. Dia sebenarnya tidak bisa membaca diagram dengan tulisan tangan. Penglihatan itu jelas sehingga ia dapat mencatat, tapi dia sebenarnya tidak bisa membaca atau mungkin juga tidak bisa menulis. Tapi dia bisa dengan baik menggambarkan atau menggambar ya, diagram-diagram itu digambar. Dan itu secara luar biasa sehingga jelas di atas kertas ya, dia gambar itu semua. Penglihatan itu akhirnya digenapi. Dan penglihatan itu digenapi pada tahun 1914. Semua orang yang tidak melarikan diri dari daerah itu akhirnya dibunuh, diusir sampai ke padang pasir.
oleh segerombolan suku Turki, ya. Jadi itu suatu penglihatan, ya, penglihatan itu diberikan oleh Tuhan, dan itu bisa juga terjadi kepada kita juga. Kita bisa mengalami itu juga. Itu yang saya kira-kira mengerti hal ini, ya. Jadi penglihatan itu bisa terjadi kepada kita juga. Saudara-saudara, kalau zaman dulu, waktu nabi-nabi itu, zaman nabi-nabi, Allah berbicara kepada kita melalui nabi-nabinya. Itu kita katakan saja dimensi yang pertama. Kemudian dimensi kedua, Yesus bicara kepada kita. Itu, ya, kita sebut saja dimensi kedua. Dimensi yang ketiga adalah Roh Kudus sendiri tinggal di dalam kita, di dalam bait suci, di dalam bejana, ya, yang kita punya hati sendiri sebenarnya itu, ya. Jadi kalau kita baca itu Divine Vision Intensified, itu ada itu di buku itu, ya. Jadi dimensi tertinggi ini harusnya bisa membuat kita membuat terobosan-terobosan yang dahsyat. Dan saya sudah ngalamin itu, ya. Banyak kedahsyatan yang tidak terpikirkan oleh saya bahwa saya bisa melakukan sesuatu seperti itu. Ya, dimensi ini bukan untuk saya, tapi untuk semua orang, ya. Semua orang yang percaya, semua orang Kristen yang percaya. Roh Kudus dalam hati manusia, itu dalam hati kita. Hubungan terdekat antara Allah dan kita, ya. Jadi ini saya sangat merasakan sekali kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu, Roh Kudus itu selalu dekat dan menolong kami. Kita bisa minta segala sesuatu kepada Dia. Ya, itu yang saya rasakan di dalam dimensi tertinggi, sebuah kesatuan yang utuh dengan Yesus dan Allah Bapa. Ya, itu enggak main-main, saudara, ya. Saya ini, ya, karena sudah banyak pengalaman sama Tuhan itu, ya, banyak sekali kesaksian yang tidak bisa saya bayangkan bahwa saya mampu melakukan seperti itu. Saya mampu bertahan dalam segala masalah saya, ya. Itu, ya. Jadi kalau kita berjalan dengan dalam dimensi ini, kita akan mengetahui, ya, seperti Ibu Jenny tadi sudah katakan, kita mengetahui kehendaknya. Kita memiliki iman seperti Dia, ya. Iman kita tumbuh sampai seperti Dia. Lebih kuat lah. Kita bukannya bisa, saya, ya, mungkin iman saya juga masih kurang gitu, ya. Tapi saya yakin iman saya makin baik, ya. Makin lama makin, ya, ditambahkan. Ya, kita bisa mengekspresikan kasih kita. Benar-benar kita bisa menyayangi orang, mengasihi orang. Ya, merefleksikan segala sesuatu sifatnya Dia sendiri, sifat Tuhan, ya. Berjalan dengan kuasanya dan apalah, ya, kita bisa mendoakan orang walaupun, ya, mungkin tidak dapat karunia yang langsung bisa sembuh begitu, ya. Tapi itu kita juga selalu ingin mendoakan orang. Itu ada dulu, saya juga tidak berani itu kalau suruh doakan orang. Saya kalau suruh bicara saja, lebih bagus orang saja yang ngomong gitu loh, ya. Jadi begitulah. Kita harus menjadi seperti pemilik visi ini, pemilik visinya Tuhan, bahwa Tuhan mati itu untuk kita, untuk sebenarnya menyelamat diri kita dan menyelamatkan orang lain. Kalau kita punya perusahaan, misalnya begitulah, kita kasihkan ke orang pekerja kita, tentu saja mereka tidak mengerjakan sepenuhnya.
Kalau Yesus itu benar-benar kerjakan sampai dia mati gitu ya. Kita juga harus benar-benar fight gitu ya, sebisa kita lah ya. Mungkin tapi seperti saya saat ini, saya benar-benar pengen gitu lah, kasih kekuatan sama saya untuk saya bisa melayani, menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu yang membuat saya ya itu sebagai suatu yang kekuatan yang masih Tuhan kasih di umur seperti saya ini ya. Saya pergi ke Honduras 40 jam itu naik pesawat itu sampai ke kotanya sana itu 42 jam. Ya itu suatu ya saya merasa ya biasa-biasa saja. Itulah sesuatu kekuatan yang Tuhan kasih, ya Tuhan kasih kita kesehatan, kasih kita kekuatan. Dan ya, pada saat memberi kesaksian juga saya lagi pilek-pileknya itu dikasih obat sama teman saya sampai saya ngantuk-ngantuk. Berarti makanya waktu saya memberikan itu rada ngantuk-ngantuk juga gitu. Ya, jadi saudara tadi yang melihat saya punya rekaman dari di sana. Ya, begitulah saya semampu saya ya. Saya dibimbing juga oleh Pak Rudiat ya yang memperbaiki bahasa Inggris saya yang belepotan itu diperbaiki supaya saya bisa baca dengan supaya sempurna lah, bisa lebih sempurna, lebih baik. Saudara-saudara, seperti itulah ya Tuhan memberikan kita ini ya sesuatu yang luar biasa seperti orang yang di dalam The Ultimate Dimension di buku itu sendiri dikasih orang yang cuma dulunya modalnya 1.000 bisa dari $2,5 miliar ya itu suatu gift, suatu berkat yang luar biasa kalau mereka dekat dengan Roh Kudus. Dimensi tertinggi ini juga memampukan kita membuat terobosan-terobosannya. Kita bisa membuat terobosan apa saja, banyaklah yang kita bisa lakukan kalau Tuhan di dalam kita dalam Tuhan. Ya, dulu saya pun bingung ya, bagaimana saya di dalam Tuhan? Ya, saya ini kotor sekali kok bisa dalam Tuhan. Tapi ada 1 Yohanes 3 ayat 24 itu yang mengatakan, jika kamu melakukan perintahku, kamu di dalam aku di dalam kamu. Nah, itulah yang membuat saya kunci yang paling buat saya itu nomor 1. Jika kamu melakukan perintahnya, pasti kamu di dalam dia. Ya, jadi kalau Yohanes 15 ayat 7 kan bilang juga begitu. Jika firmanku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Nah, kamu di dalam aku ini yang aku susah ini ya. Yang saya ini pikirnya susah. Bagaimana caranya aku di kotor bisa di dalam dia. Nah, itu makanya saya begitu dapat ayat ini. Wah, ini paling cocok, ini paling pas gitu ya. Jadi saya kalau menerangkan orang ya kira-kira begitulah ya. Terima kasih ya. Baik, kita masuk langsung ke materi kedua yaitu mengenai The Ultimate Dimension. Kami mengundang Pak Vincent Makmur Wijaya, MVP Kalimantan dan ANZ. Terima kasih untuk Pak Teddy yang tadi sudah mengawali paparan saya ini. Juga ada beberapa yang sama tentunya ya. Saya coba untuk mensummarize, meringkas supaya lebih mudah dimengerti begitu ya. Juga ada beberapa yang tadi disinggung oleh Bu Jenny ya. Ada seorang pengkhotbah mengatakan pada saya atau saya pernah dengar bahwa kalau kita berbicara mungkin 20% akan mengerti, tetapi ditambah dengan presentation material, daya tangkap itu menjadi 80%. Dan kemudian kalau dilakukan menjadi 100%. Terima kasih untuk Pak Teddy yang sudah mengencourage tadi, dan biarlah ini menjadi sebuah echo ya, gaung dari apa yang sudah disampaikan tadi. Saya coba untuk mensummarize dengan mengambil manajemen Kaizen gitu ya, 5W1H tentang dimensi tertinggi ini.
apa sih dimensi tertinggi ini, untuk siapa, lalu mengapa dimensi itu disebut dimensi tertinggi, di mana kita dapat atau praktekkan itu, dan kapan, ya. Kemudian caranya gimana untuk mencapai dimensi tertinggi itu. Nah, saya coba untuk meringkas supaya teman-teman semua dapat lebih mengerti, lebih jelas, dan ini terbuka, artinya ini boleh di copy WA, nanti saya berikan untuk mempermudah teman-teman bisa dibawa kemana aja. Dari sebuah buku Dimensi Tertinggi 59 halaman, saya coba ringkas dengan 17 slide, ya, 17 slide. Saya sangat diberkati sekali dengan buku ini. Dari semua buku Demos, ini adalah salah satu yang menurut saya adalah yang terbaik, gitu ya. Selain TVI tentunya. Semuanya bagus, tetapi bagi saya ini adalah yang terbaik karena disebut juga yang tertinggi. Nah, kita mulai dengan pertanyaan what? Apa sih dimensi tertinggi itu? Dimensi tertinggi adalah satu kesatuan dengan Kristus, kesatuan total dengan Tuhan. Ya, ini ada referensinya halaman 27 dan 33, untuk setiap itu ada referensinya, kecuali beberapa tambahan firman Tuhan. Lalu dimensi tertinggi itu dimaksudkan untuk menjadikan kita satu dengan Yesus, sehingga kita bisa hidup seperti Dia hidup, mengetahui kehendak Bapa, dan bersedia mengorbankan segala sesuatu untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sebuah dimensi pewahyuan yang luar biasa, yang tanpa batas, yang sama sekali baru, sebuah dimensi yang penuh kuasa rohani, begitu mengherankan dan mengagumkan. Dimensi Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang yang mencari Dia dan merindukan hadirat-Nya. Nah, inti pesan Demos tentang dimensi tertinggi. Kalau kita ingin mengetahui apa core pesan inti daripada sebuah buku, harus diketahui buku ini dimaksudkan untuk apa, ya. Dan Demos di halaman 56 mengatakan bahwa Yohanes 15 ayat 7 dan 9 dikatakan inilah inti dari seluruh pesan yang tertulis dalam buku ini. Jadi kalau kita mau mengetahui intinya, ya ini, ya, Yohanes 15 ayat 7 dan 9, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Lalu Demos mengatakan, saya berdoa supaya arti sesungguhnya dan pewahyuan rohani yang terkandung dalam ayat ini bisa meledak di dalam roh manusia Anda selagi Anda membacanya. Ayat lain yang terkait dengan pesan inti ini adalah, tadi sudah dipesankan lewat Pak Teddy, 1 Yohanes 3 ayat 24, saya tambahkan beberapa yang paralel dengan ini adalah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Lalu berikutnya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Tetapi barang siapa tinggal di dalam ajaran Kristus, ia memiliki Bapa maupun Anak. Yang ketiga, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dimensi yang tertinggi itu adalah dimensi Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang yang percaya. Lalu untuk siapa dimensi tertinggi ini? Dimensi ini dimungkinkan untuk semua orang Kristen di masa akhir zaman ini. Namun dimensi ini hanya akan dialami beberapa gelintir orang saja. Umat yang spesial. Umat yang spesial adalah mereka yang tidak bisa dipuaskan dengan apapun juga.
kecuali dengan yang tertinggi yang Tuhan sendiri sediakan. Setiap orang Kristen yang siap dan bersedia dan yang berkeinginan untuk menjadi bagian dalam dimensi tertingginya Tuhan itu dimulai dengan sebuah keputusan. Keputusan yakni bersedia untuk berkorban dan membayar harganya untuk menjadi satu dengan Kristus. Yesus adalah role model kita. Paulus, juga para rasul, juga para martir yang kerap dipenjara, dibakar dalam perapian, direbus dalam minyak. Mereka berkorban begitu besar demi Yesus. Jadi ini luar biasa sekali, keputusan untuk bersedia untuk berkorban dan membayar harganya. Contoh ya, saya melihat CV ya, kurikulum vitae Paulus. Biasanya kalau kita memberi kurikulum vitae kan yang bagus-bagus saja. Tapi kurikulum vitae-nya Paulus itu luar biasa ya. Dia mengatakan juga di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, hidupku yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, coba lihat CV-nya Paulus. Ya, Paulus berhadapan dengan kematian setiap hari. Ia dirajam batu dan ditinggalkan untuk mati di Listra. Ia dipukuli di Filipi. Ia bersedia untuk memberikan kepalanya dipenggal untuk juru selamatnya. Paulus berhasil melakukan begitu banyak karena ia siap dan bersedia untuk menderita dan mengorbankan segala sesuatunya untuk Yesus. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 dan 27. Inilah CV kurikulum vitae dari Paulus. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Lalu dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya daripada saudara-saudara palsu. Itu adalah CV dari Paulus. Itu adalah seseorang yang sudah mencapai, tanda petik, dimensi tertinggi. Makanya Demos nggak salah bahwa hanya akan dimiliki oleh segelintir orang aja. Contohnya adalah Paulus, juga para martir. Why? Mengapa disebut yang tertinggi? Karena setiap orang bisa mendengar Tuhan berbicara secara pribadi dan memiliki Roh Kudus yang tinggal dalam diri mereka setiap saat, setiap hari. Dimensi pertama, masa-masa pemimpin rohani dan para nabi, yaitu hanya segelintir orang yang mendengar Tuhan berbicara. Dimensi kedua, masa-masa yaitu hanya sedikit orang yang pernah cukup dekat untuk melihat Yesus, berinteraksi dengannya, mendengar dia berbicara, melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya. Dan 2 dimensi pertama tersebut sudah sangat luar biasa di masa mereka. Tapi dimensi yang baru bersama Roh Kudus jauh melebihi 2 dimensi yang pertama untuk menghasilkan sebuah ledakan terobosan spiritual yang sangat besar. Mengapa tertinggi? Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Demos bagi orang yang telah mencapai dimensi tertinggi tersebut. Sifatnya akan menjadi sifat kita, perkataannya akan menjadi perkataan kita, pengetahuannya akan menjadi pengetahuan kita, kasihnya akan menjadi kasih kita, imannya akan menjadi iman kita. Kita akan sekali lagi bernubuat secara spesifik. Kita akan mendapatkan anugerah pengenalan akan Tuhan. Kita akan melihat visi-visi yang jelas dan terperinci untuk masa yang akan datang. Kita akan mendengar Tuhan berbicara secara langsung kepada kita. Kita tidak lagi menjadi rekan sekerja Tuhan, tapi kita menjadi satu dengan Tuhan. Adakah dimensi lain yang lebih tinggi daripada yang di atas? Tidak ada. Maka saya katakan, buku ini adalah buku yang terbaik. Buku yang terbaik. Itulah inti daripada kekristenan. Oneness with Christ. Lalu di mana kita dapat mengaplikasikan dimensi tertinggi ini? Manifestasi kehidupan seperti Kristus, kesatuan dengan Kristus, oneness with Christ, kita perlu menerapkan dimanapun kita berada. Keluarga, pekerjaan, pelayanan gereja, pelayanan di institusi keagamaan,
misalnya FGB, MFI, JDN, lembaga-lembaga swasta, negara, dunia kerja, pemerintahan, usaha, dagang, musik, seni, politik, dan lain-lain. Dimanapun ketika dimensi tertinggi tersebut dimanifestasikan, maka orang akan melihat sifat, perkataan, pengetahuan, kasih, dan iman Kristus terpancar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kapan kita dapat mencapai dimensi tertinggi ini? Proses menjadi satu dengan Kristus, dimensi tertinggi adalah proses seumur hidup kita. Saya terus terang aja masih jauh daripada itu, ya. Mungkin semua kita, sebagian besar daripada kita sangat jauh daripada itu. Tapi nggak usah berkecil hati. Asal kita tahu bahwa ending goalnya kita adalah satu dengan Tuhan. Sempurna. Seperti yang Tuhan katakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Perubahan dari kodrat manusia berdosa, a sinful nature, menjadi berkodrat ilahi, a divine nature, adalah proses seumur hidup kita. Proses itu disebut sanctification, pemurnian, pengudusan. Jika kita tunduk pada pemimpinan Roh Kudus, kita akan mampu mencapai dimensi itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama adalah manusia berkodrat dosa, dan yang baru adalah manusia berkodrat ilahi yang menjadi satu dengan Kristus. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana mencapai dimensi tertinggi. Bukunya Demus mengatakan, kerelaan kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Dia, untuk menderita dan berkorban untuk rencana-rencananya. Bukan di suatu waktu yang akan datang, tapi sekarang juga. Yang kedua, dimensi tertinggi itu tersedia dan terbuka bagi siapapun yang mendambakannya. Tapi itu hanya datang melalui dedikasi, pengorbanan, kerelaan untuk taat. Contoh Yosua dan tembok Yeriko yang runtuh. Sebuah sebuah ketaatan yang sangat sederhana, tapi bisa meruntuhkan sebuah tembok yang luar biasa. Ada ketaatan, kerelaan untuk taat. Yang ketiga, Demus mengatakan, bagaimana kita bisa mencapai dimensi tertinggi? Gairah dan visi, itu yang akan membedakan antara orang-orang Kristen yang hanya dipakai sedikit, dan orang-orang Kristen yang dipakai secara luar biasa. Kita harus menginginkan, ini gairah itu gimana munculnya, kata Demus, gairah itu simple aja katanya. Kita harus menginginkan menjadi satu dengan Kristus, lebih dari segala sesuatu. Itulah gairah. Nah, ini sedikit contoh gairah dan visi atas wijat ilahi, imitasi murahan. Berhasilnya dunia ini telah begitu menerima dan hidup dengan sebuah imitasi murahan daripada apa yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan. Dunia telah melakukan lebih bagi ilah-ilah mereka daripada kita melakukan lebih bagi Tuhan kita. Kepada siapa sesungguhnya Tuhan yang esa dan Tuhan yang benar. Untuk orang-orang dunia, widget, yaitu produk barang atau jasa yang menarik bagi para pebisnis, bisa menjadi Tuhannya, T kecil. Mereka bekerja siang dan malam untuk widgetnya. 7 hari dalam seminggu. Minggu demi minggu, bulan demi bulan. Mereka mengenal widgetnya luar dan dalam. Menceritakan widgetnya, betapa bagusnya widgetnya. Dan manfaat dari widgetnya, alasan mengapa mereka harus memiliki widgetnya itu masing-masing. Ini orang-orang dunia. Makanya mereka juga bisa menghasilkan terobosan rohani, ya. Begitu terlibatnya orang-orang pebisnis dengan widgetnya, sehingga ia akan melakukan segala sesuatu, mencoba apapun yang mereka bisa, bahkan menghabiskan uangnya supaya seluruh dunia mengenal dan menerima widgetnya. Dari usahanya, maka sebuah mujizat secara duniawi seringkali terjadi, walaupun mulai dari nol. Ia membuat keuntungan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membuat namanya terkenal. Sebagai contoh adalah HR Parrot, pendiri daripada ADS, ya, Electronic Data System. Di tahun 1962, dengan modal hanya $1.000 di tahun 1984, setelah 22 tahun, ia menjual perusahaannya ke General Motors senilai $2,5 miliar. Tadi seperti yang dibicarakan oleh Pak Teddy. Sebuah terobosan yang eksplosif ketika widgetnya adalah gairah mereka dan dunia ini menjadi visi mereka.
Apakah orang-orang dunia ini lebih membutuhkan widget yang ditawarkan HR Perot daripada mereka sesungguhnya membutuhkan Yesus? Adakah, kata Demos, widget ciptaan manusia yang bisa dibandingkan dengan Yesus? Kita jawab sendiri. Kegagalan mengalami dimensi tertinggi, Demos mengatakan, orang-orang dunia akan berani mengambil seluruh resiko ketika mereka percayakan widgetnya. Tapi orang-orang Kristen tidak punya keberanian mengambil resiko tersebut. Orang-orang dunia berani mengorbankan, mendedikasikan seluruh kehidupan mereka untuk ambisi sukses mereka tentang widgetnya. Tapi orang-orang Kristen tidak punya semangat yang sama untuk berkorban. Tiadanya kesediaan untuk berkorban dan membayar harga yang membuat seorang gagal untuk mencapai dimensi tertinggi. Jadi titik awal untuk semua dimensi tertinggi itu adalah sebuah keputusan untuk bersedia membayar harga. Nah, poin yang keempat, ya, bagaimana kita bisa mencapai dimensi tertinggi adalah menanggulangi dan menang atas dosa. Yesus adalah pribadi sosok yang tanpa dosa, Ibrani 4 ayat 15. Dosa baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Terpisah dengan Tuhan artinya kita tidak dapat satu dengan Tuhan. Dimensi tertinggi tersebut tidak akan tercapai. Butuh ketaatan pada pimpinan Roh Kudus. Marilah 2 Korintus 7 ayat 1 mengatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Hakikat substansi Allah adalah kudus. Dia yang kudus hanya bisa bersatu dengan mereka yang kudus. Ini saya quote dari Yesaya 59, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu aja yang saya ingin bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Baik. 15 menit ya, pas ya. Ya, lewat dikit gak apa-apa. Thank you Pak Vincent. Baik. Kita akan kembali mengundang Pak Bernard Nyuto Raharjo. Tadi Pak Teddy dan Pak Vincent sudah jelas sekali ya. Jadi saya tambahkan saja supaya kita tahu poin-poinnya saja. Jadi dimensi yang tertinggi itu adalah dimensi hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Di mana ketika pencurahan Roh Kudus tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa bergaul dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus itu. Sehingga kita bisa mendengar suaranya. Kita tahu kehendaknya. Sehingga dengan demikian kita bisa oneness with Jesus. Kita oneness with Christ. Menyatu dengan dia. Seperti dikatakan oleh Demos, pikirannya atau sifatnya, karakter Kristus menjadi karakternya kita. Perkataannya Kristus menjadi perkataan kita. Kasih Kristus itu kasihnya kita. Pengetahuan Kristus itu menjadi pengetahuan kita. Pokoknya itu apa yang dari Kristus, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang dari Kristus, itu yang harus kita katakan. Dan ini adalah kunci sukses. Sehingga terobosan-terobosan di dalam kesuksesan bisnis, kesuksesan pelayanan, itu terjadi. Sehingga sebenarnya inti daripada kekristenan itu adalah ini. Yaitu yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Nah, sekarang kita mulai, saudara, memeriksa tiap hari itu. Kadang-kadang bukan pikiran Kristus. Itu yang membuat kita tidak bisa berhasil. Karena apa? Ada banyak takutnya, banyak cemasnya, banyak marahnya, banyak bencinya. Kita tidak berusaha menyingkirkan itu. Dan kita mempunyai satu passion. Yaitu bahwa kita ini ingin serupa dengan dia.
Kita rindu pikirannya untuk menjadi pikiran kita. Nah, itu nanti kalau itu kita kehendaki dan kita itu ada step-stepnya. Nanti kita sambil belajar saja gitu, karena ini kita belajar dalam sekolah kehidupan ini. Jadi tadi sudah Pak Vincent sudah katakan, modal utama supaya dimensi yang tertinggi itu, dimensi pengenalan akan Tuhan, di mana oneness with Jesus, pikiran Kristus menjadi pikiran kita, perkataan Kristus jadi perkataan kita, kelakuan Kristus jadi kelakuan kita, itu adalah karena kita mau berhasrat, kita rindu Tuhan. Saya tahu nih saya banyak kesalahan Tuhan. Ini yang membuat seringkali rencana Tuhan itu melenceng. Sehingga kita tidak bisa berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi kalau passion kita itu, supaya kita ini bisa berhasil dalam sekolah kehidupan ini, kita mencontoh passionnya Tuhan Yesus. Di mana dia mau mengosongkan dirinya hanya untuk supaya kehendak Bapaknya saja. Itu yang dia lakukan. Itu kunci terobosan, saudara. Itu kunci suksesnya pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga seluruh dunia boleh mengalami keselamatan. Tadinya dia sempat ragu-ragu kan di Taman Getsemani. Tapi kalau kita dikatakan, kehendakmu saja ya Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Wah, itu yang menjadi hal yang dia mengosongkan dirinya supaya kehendak Bapa itu saja yang terjadi. Dan dia sudah latih itu, saudara. Kita perlu latih itu. Dengan seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 28. Nanti saudara baca ya. Itu luar biasa. Saya kalau baca itu, wah iya ya. Kita nih banyak hal di mana kita tidak mengalami terobosan. Itu karena maunya sendiri. Tapi untuk melakukan ini juga perlu waktu, saudara. Perlu sekolah kehidupan. Karena dalam Yohanes 8 ayat 28 itu katakan bahwa intinya, aku tidak melakukan sesuatu dari diriku sendiri. Saya baca lagi. Aku tidak melakukan segala sesuatu dari diriku sendiri. Tetapi aku berkata-kata, aku berbicara apa yang diajarkan Bapa kepadaku. Wah, itu saudara, itu harus bayar harganya hari lepas hari. Kita harus periksa, waduh iya keliru. Waduh iya keliru. Nah, itu yang akhirnya kita tahu bahwa itu akan mendapatkan suatu terobosan seperti Tuhan Yesus itu. Bayangkan kalau dia tidak mau pada waktu itu dan hanya menurut dirinya sendiri sehingga tidak jadi karena kayu salib, tidak terjadi terobosan. Tidak ada keselamatan. Tidak ada kesuksesan untuk Tuhan itu bisa menyelamatkan manusia. Tetapi karena ketaatannya kepada kehendak Bapa, karena dimensi yang tertinggi itu, dia mau menyatu dengan Bapa di sorga, maka kita bisa melihat suatu keberhasilan yang luar biasa. Intinya adalah seperti tadi katakan oleh Pak Gunawan Solihin itu, perubahan mindset ini, gitu. Jadi perubahan mindset itu memang gampang ngomongnya, tapi untuk mencocokkan sesuai dengan pikiran Kristus, itu latihannya tiap hari, saudara. Itu tiap hari. Itu latihannya tiap hari. Sehingga dengan demikian, kita bisa melihat terobosan itu terjadi. Demos memberikan contoh pada dua orang. Saya hanya memberikan satu saja contohnya, yaitu pada Raymond Damadian. Ini seorang inventor. Inventor itu penemu, sukses, terobosan, penemuan di dalam bidang keilmuan untuk mendeteksi kanker dengan gelombang elektromagnetik. Dan kemudian dia ditanya sama Demos, karena dia ini anggota FGBMFI New York. Apa kunci suksesnya dia bisa menjadi inventor yang kemudian dia dipamerkan namanya dalam Fame of Hall itu. Hall of Fame ya. Dan dia katakan, saya ini, dia katakan, untuk penemuan langkah demi langkahnya, saya berhubungan dengan Bapa. Saya, katanya, saya berdoa. Saya tanya. Artinya gitu, dia tanya, langkah berikutnya ini apa Tuhan?
Sehingga dengan demikian itu mungkin tidak langsung bisa dapat, saudara. Tapi tekadnya, hasratnya, dia tahu bahwa tanpa Tuhan, dia tidak bisa melakukan terobosan apapun juga. Itu yang membuat dia akhirnya bisa step by step, akhirnya dia menjadi seorang inventor yang luar biasa. Seperti seorang lagi penemu pacemaker, alat pacu jantung. Itu ternyata orang Fulgasmer juga. Dan dia katakan dia berbahasa roh. Jadi pada waktu dia untuk mendapatkan pacemaker itu, dia berdoa bahasa roh. Tanya. Wah, itu untungnya kita, kalau kita ini punya doa bahasa roh itu, kita bisa tanya Tuhan, maksudmu apa? Kosongkan dirimu. Maksudnya bukan tidak ada apa-apanya ya. Kita hanya memikirkan Tuhan. Kita memikirkan apa Tuhan yang menjadi kehendakmu itu. Oleh sebab itu saya anjurkan ya. Tadinya saya mau ajarkan, tapi ini mungkin waktunya tidak terlalu cukup ya. Tiap hari saudara ya, luangkan waktu. Setengah jam, lama-lama saudara ini akan dalam tanda kutip kecanduan ketemu Tuhan itu. Encounter with God itu. Bisa 1 jam, bisa lebih saudara. Di situ kita bisa menikmati, di mana kita tujuannya adalah bukan untuk meminta sesuatu atau laporan sesuatu, tetapi kita minta terobosan. Apa yang Tuhan pikirkan mengenai apa yang harus saya lakukan ini. Gitu. Nah di situ kita mengosongkan diri, saudara. Kita berdoa bahasa roh, kita kemudian diam diri, gitu. Diingatkan oleh Tuhan akan firman Tuhan, gitu. Tapi intinya itu adalah kita mau dengar, bukan ngomong terus, dengar. Dan ini akan membuat kita, saya mencoba ini, saudara. Mulai belajar. Saya terheran-heran, saudara. Bahwa kadang-kadang apa yang tadinya pemikiran kita itu, ternyata itu tidak tepat. Ternyata pada waktu kita berdiam diri setengah jam, 1 jam itu, Tuhan itu meluruskan. Asal kita ini mau dikuduskan, asal kita ini mau merendahkan hati kita mengosongkan diri, dan kita katakan Tuhan, tanpa Engkau saya tidak bisa, Tuhan. Saya tidak bisa. Tetapi ketika kita bisa mengatakan Tuhan, berbicaralah kepada saya. Mungkin tidak bicaranya saat itu. Bicaranya belum tentu saat itu. Tapi percayalah saudara, orang yang mencari Tuhan seperti mencari perak, seperti Amsal 2. Dan dia mengejar Tuhan seperti mengejar harta terpendam. Dia akan mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan dikatakan akan memberikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan, kepandaian, dan pengetahuan. Itu baca saudara, Amsal pasal 2. Jadi pada waktu kita ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, kita mencari Tuhan. Apa Tuhan maunya Tuhan? Saya mengosongkan diri saya. Saya tidak mau punya pendapat apa-apa. Saya mau hanya pendapatmu ini Tuhan. Dan di situ kita akan mendapatkan ketika kita mau dikuduskan, mau hidup dalam kebenaran, langkah demi langkah, kita bisa lebih peka mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang tidak dengar apa-apa, tapi pada waktunya nanti, pada waktu saudara membutuhkan, jering, waktu iya. Dan itulah yang akan terjadi. Jadi dimensi tertinggi ini luar biasa saudara. Jadi tujuan demos berbicara dengan dimensi tertinggi ini adalah supaya kita mengalami terobosan. Karena kita mau melakukan kehendaknya dia. Karena pikiran kita sudah diisi, dipenuhi oleh pikiran Kristus. Tapi untuk itu belajar. Diawali dengan kebenaran dan kekudusan, nanti kita akan terheran-heran. Tuhan akan tambahkan terobosan, keberhasilan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Itu akan diberikan oleh Tuhan. To God be the glory. Puji Tuhan. Man, thank you Pak Bernard. To God be the glory. Baik, kita akan masuk saat ini, kita akan masuk mulai dalam session question and answer. Jadi ruang dan kesempatan dibuka, mungkin bersama-sama nanti Ko Ayung juga akan turut memandu Q&A dan juga Pak Adam Teja. Pak, ini saya tertarik tadi dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Vincent ya.
Saya menangkapnya, dimensi tertinggi adalah diperoleh dengan upaya manusia gitu. Jadi upaya kita mendapatkan satu dimensi tertinggi melalui dedikasi, melalui pengorbanan, melalui kerelaan. Itu terkesan jadi sama mirip seperti apa yang dilakukan oleh jemaat. Jadi dengan upaya manusia, dengan cara manusia untuk mendapatkan suatu dimensi. Tapi yang menarik pada waktu Pak Bena tadi menyatakan bahwa ini adalah suatu anugerah, gitu ya, suatu given, gitu ya. Bagaimana dua orang sosok tadi, Hall of Fame tadi, si Wilson tadi sama si si Raymond tadi, yang notabene orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang dimana orang perjanjian lama tidak satu pun yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi orang PB ini semua dipenuhi Roh Kudus, orang percaya, itu dia mengosongkan dirinya justru, bukan melakukan sesuatu upaya manusia, tapi mengosongkan dirinya sehingga Roh Kudus mengambil alih. Poinnya di sana. Nah, ada dua persepsi. Nah, pada waktu saya baca Demos sebenarnya sudah membagi dalam 3 poin. Yang pertama dia sedang menjelaskan dimensi orang PL, bahwa tidak satu pun dipenuhi Roh Kudus. Kemudian yang bagian kedua dia menceritakan di mana situasi Tuhan Yesus yang ada sebagai penolong itu. Kemudian Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dia memerintahkan penolong yang lain. Itulah dimensi tertinggi, di mana orang-orang sebelumnya tidak pernah satu pun yang dimasuki Roh Kudus. Nah, oleh karena itu peran kita adalah menggairahkan seperti apa yang Raymond bilang tadi, Wilson bilang tadi. Dia benar-benar mengosongkan diri, tidak menggunakan pikirannya lagi, otaknya, tapi menyamakan pikiran yang Roh Kudus tuntun sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Demikianlah mereka satu. Sama tadi seperti Pak Benan katakan, bahwa aku tidak berkata dari diriku sendiri, kata Tuhan Yesus kan. Aku melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, Bapa perintahkan, Tuhan katakan. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus juga begitu. Dia tidak mengatakan dari diri sendiri, tapi mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Demikian mereka satu, gitu kan? Bapa mengatakan, Bapa yang merancangkan, Anak yang melakukan, Roh Kudus mengingatkan. Demikian mereka satu. A yang diperintahkan, A yang dilakukan, A yang diingatkan. Seperti itu ya. Nah, jadi mohon penjelasan Pak Vincent supaya ini enggak mana, seperti apa? Apakah dengan upaya kita atau suatu anugerah ini, dimensi tertinggi ini? Saya terkesan tadi kita semuanya sudah sebenarnya menurut saya bahwa kita sudah berada di dimensi yang tertinggi, dipenuhi Roh Kudus. Tetapi kita tidak mengosongkan diri kita, itu aja intinya. Bahwa kita tidak menempatkan pikiran Kristus dalam kita. Seperti itu ya, mengutamakan pikiran kita, kadar Kristusnya tuh kadar emas, kadar yang rendah gitu, kira-kira gitu. Silakan Pak Vincent, gimana? Coba. Terima kasih Pak Vincent. Oke. Ya, silakan Pak Vincent. Saya coba jawab, berarti kalau ada kekurangan ataupun nggak jelas Pak Bernard yang nambahkan ya. Saya selalu percaya bahwa manusia itu punya free will, punya kehendak bebas. Manusia itu bukan robot, ya kan? Punya kehendak bebas dan kehendak bebas kita itu harusnya ikutin kehendak daripada Roh Kudus. Nah, ada satu yang tadi saya sudah singgung sebetulnya, ya Pak Sanggam. Ini bagus sekali tadi karena keterbatasan waktu saya nggak lanjutkan, ya. Coba kita lihat ya, ini Paulus mengatakan pada kita nih, ya, di 2 Korintus 7 ayat 1 ini, ya, perhatikan baik-baik nih. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi marilah kita, ada bagian kita yang harus kita lakukan, ya. Tentu bagian kita adalah juga dengan hikmat Tuhan. Kita bukan robot. Jadi ada bagian kita harus apa? Kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita ikut tuntunannya, kemudian kita lakukan bagian kita. Bagian kita apa? Hindari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya, yang bakalnya kita jatuh, jangan lakukan, gitu ya. Sama seperti Yusuf di Perjanjian Lama gitu. Dia nggak mau, dia itu terjatuh dalam dosa, dia lari, ya.
Nah, ada satu diagram yang saya tadi belum sampaikan di ayat diagram terakhir. Ini bagus sekali ya. Ini menjelaskan the way to holiness sebetulnya. Kekudusan itu ada sikap pikiran ya. Mungkin Pak Bernard minggu yang lalu sudah jelaskan nih. Ya, ada dalam pikiran ya. Apa yang masuk dalam hidup kita hari demi hari, input kita akan diserap oleh 5 panca indera dan pikiran kita. Dan itu adalah proses di dalam panca indera dan pikiran kita akan menghasilkan output, yaitu tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Tindakan dan kelakuan yang diulang akan menjadi kebiasaan. Dan akhirnya kebiasaan itu kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter kita. Tapi ada proses nih. Mata jangan hati-hati. Jangan lihat yang nggak benar, ya kan? Dengar-dengerin juga hati-hati. Jangan berita-berita yang nggak enak, yang hoax, yang cabul dan sebagainya, ya. Kemudian ketika masuk dalam pikiran, asupan ini kalau nggak benar buang, kalau nggak mulia don't take it, jangan ambil. Kalau nggak adil jangan lakukan. Kalau nggak suci jangan perbuat. Pikirkanlah semua yang manis. Pikirkan semua yang sedap didengar dan yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Jadi menurut saya itu saya sependapat tadi bahwa kita ada pengosongan diri, tetapi sekali lagi kita bukan robot, tetapi kita digerakkan oleh hikmat yang Tuhan berikan yang ada dalam Roh Kudus dalam kita. Lalu bagian Anda dan saya adalah marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan demikian hasilnya adalah demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Itu mungkin mudah-mudahan cukup menjawab, Brother Sanggam. Thank you, Pak Vincent. Ya, silakan Pak Bernard, ada yang mau ditanggapi? Saya kira cukup Pak, bagus itu. Oke. Oke, kalau begitu ya berarti tadi penanya kedua Pak Beni Saitun ya yang angkat tangan. Ya, Coach Sandy, saya mau tanya ya, bagaimana itu kita pertama ya, bagaimana kita bisa peka seperti Nabi Elisa ya, dia bisa melihat pasukan malaikat Allah yang begitu banyak, sedangkan bujangnya nggak lihat, sehingga dia berdoa supaya Tuhan bukakan matanya. Itu yang saya mau tanya. Bagaimana kita bisa peka, karena terus terang ya kita ini kan hidup realita. Orang dunia itu menghendaki kita melakukan firman, bukan cuma teori. Tapi jangan sampai kita jadi orang bodoh juga, sehingga kita kena tipu seperti kasus Pak yang sudah dijelaskan oleh Pak Freddy Kosasi yang pertemuan yang lalu, dan juga Pak Gunawan hari ini. Ini bagaimana supaya kita bisa peka? Ini kan masuk dalam ultimate dimension. Itu yang pertama, Pak, pertanyaan saya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, tadi Pak Teddy, Pak Vincent itu menekankan soal melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Nah, ya namanya kita kan masih manusia. Bagaimana supaya kita itu bisa cenderung melakukan kehendak Tuhan? Sedangkan Musa yang lemah lembut itu masih berbantah-bantah dengan Tuhan sewaktu dia disuruh untuk memimpin bangsa Israel, sampai-sampai dia bilang kalau bisa Harun aja yang lakukan itu, saya nggak pintar ngomong dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi Pak Vincent itu ada sampaikan masalah passion. Apakah passion ini itu kehendak Tuhan? Itu aja Pak. Baik. Baik. Berarti kalau kayak gitu itu lebih untuk dijawab oleh Pak Bernard ya. Bagaimana bisa peka sehingga tidak itu. Dan bagaimana juga tadi selain sebelum passion tadi apalagi berikutnya Pak Beni Saitun? Bagaimana bisa kita cenderung melakukan kehendak Tuhan, sedangkan Musa aja itu yang lemah lembut masih berbantah dengan Tuhan. Kalau bilang Harun aja lah yang lakukan itu, jangan sampai saya. Oke, gitu, berarti saya kembalikan ke Pak Bernard. Habis itu mungkin yang akan itu adalah Ko Ayung ya, yang akan sambung sesudah itu karena saya habis live. Silakan Pak Bernard. Habis itu diteruskan dengan Ko Ayung. Saya sendiri kok
Saya sendiri kok belum pernah ya, punya malaikat segala macam tuh belum pernah saya. Jadi artinya itu mungkin ada karunia khusus itu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah bisa peka seperti itu, gitu. Tapi kita ini semua dalam tanah belajar. Peka itu artinya kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Mengosongkan diri itu artinya bahwa kita ini tidak punya kemauan selain kemauannya Tuhan. Ya, untuk itu tiap hari jangan lupa masukkan firman Tuhan itu sehingga akhirnya kepekaan kita tahu suatu masalah. Oh, ini menurut firman Tuhan tuh ini. Sehingga kita dengan demikian kemudian kita mengambil suatu decision, suatu kepastian, mengambil suatu langkah yang tepat. Dan ini memang perlu belajar, saudara. Dan memang ini kita kan sekolah ya, sekolah kehidupan. Jadi sekolah kehidupan itu artinya kita nih sekolah utamanya adalah perubahan kodrat dosa menjadi kodrat ilahi dalam kebenaran dan kekudusan. Untuk itu kita harus peka mendengar suara Tuhan, tahu mana yang benar dan yang salah. Turun benar, Pak. Karena apa? Kita punya Roh Kudus, ada dimensi tertinggi kan gitu loh. Punya firman Tuhan, itu dipadukan. Jadi yang memimpin kita ini adalah Roh Kudus, tapi kalau tidak diisi firman, ya tidak bisa gitu loh. Karena tuntunan Roh Kudus itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan gitu. Nah, ini akhirnya kita keluar buah-buah roh itu kan, kasih, sukacita dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kapasitasnya Musa saja masih bisa salah, saudara. Tuhan Yesus pun, pada waktu di Taman Getsemani, dia sudah mau menyerahkan, untuk tidak menerima cawan itu. Tapi, yaitu karena kepekaan itu Tuhan memberikan sehingga dia kata, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu. Itu yang jadi. Jadi sehari-hari ini kadang-kadang masih ada hal-hal yang kita salah-salah. Nah, oleh sebab itu kita tiap malam kita periksa diri kita ini. Waduh, Tuhan ampuni saya ini. Tadi saya ini kelihatannya benar ini ngomong gini. Tapi ternyata Roh Kudus menegur kita. Oleh sebab itu, itulah saya katakan perlunya waktu encounter with God itu. Kita sediakan setiap hari itu paling tidak setengah jam sudah. Maka kita akan lebih peka mendengar suara Tuhan. Dan juga kalau itu dibarengi dengan karunia penglihatan dan sebagainya, itu bisa-bisa saja gitu loh. Tapi yang penting kepekaan itu basicnya harus firman Tuhan. Kadang-kadang ada orang kelihatan ini, kelihatan itu, tapi tidak cocok dengan firman Tuhan, saudara. Nah, ini akan membuat keresahan gitu loh. Jadi bukan yang dinamakan untuk kepekaan itu bukan karena dia bisa melihat dan penglihatan dan sebagainya, itu bagus, mimpi dan sebagainya. Tapi checking terakhirnya adalah firman Tuhan. Roh Kudus yang di dalam kita akan memimpin hidup kita sehingga dimensi kita menjadi dimensi tertinggi. Itu kan goalnya kan gitu loh. Tapi sebelumnya itu kan juga jatuh bangun, tapi jangan terus-terusan jatuh bangun, saudara. Goalnya, tapi jangan lupa FCBH itu. Firman Tuhan harus masuk, renungkan tiap hari. Itu akan menjadi kombinasi firman dan Roh Kudus sehingga kita membuat kita peka, sehingga kita bisa diingatkan pada salah. Pada waktu kita mulai marah, waduh iya, kita salah ini gitu. Waduh, saya mengambil keputusan yang salah ini. Itulah dinamika hidup ini, saudara. Karena apa? Kita masih belum pinter-pinter bener gitu. Jadi kita masih sekolah semua ini, belum lulus ya. Jadi sekolah kehidupan. Tapi kita rindu supaya nanti pada akhirnya kita ini boleh Bapak di sorga itu ngomong kepada, itu kerinduan saya. Saya harap ini kerinduan kita semua. Seperti Bapak berkata kepada Tuhan Yesus, inilah anakku yang aku kasihi. Kepadamulah aku berkenan. Itu artinya lulus, saudara. Jadi artinya jerih payah kita tiap hari. Kadang-kadang bisa salah, bisa kita nangis. Aduh, Tuhan udah pinter-pinter, Tuhan. Gimana? Tuhan tahu air mata kita. Tuhan tahu sejauh mana kita punya ingin berjuang melewati pintu yang sempit itu. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya, dia katakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadamulah aku
berkenan. Kira-kira itu mungkin ada hal-hal lain yang mungkin perlu ditambahkan, silakan. Ya baik, saya kembalikan ke Ko Ayung sama Pak Adam Teja untuk lanjutkan dan menutup kemudian. Oke. Seperti biasa, SOTV ini supaya yang disampaikan dari buku Demos The Ultimate Dimension ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerjakan PR ya selama seminggu ini. Tapi ini kali saya minta betul-betul Bapak Ibu kalau mengalami perubahan mindset ya dalam seminggu ini, cepat bisa kontak ke Pak Guntur atau Pak John Thompson atau siapa aja bisa ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa testimoni untuk periode berikutnya minggu depan. Ya, betul. Karena itu yang harus kita lakukan. PR-nya begini, tadi sudah jelas sekali materi yang disampaikan Pak Vincent ya, juga ditambah dengan Pak Bernard sudah makin diperjelas. Nah, yang menyebabkan kita ini pikiran kita tidak bisa selaras dengan apa Kristus itu seringkali pikiran kita ini dikuasai oleh dunia ini, yaitu yang digambarkan benih yang ditabur itu tidak bisa bertumbuh, kita menjauh karena apa? Karena ada semak belukar. Ya, nah semak belukar itu bicara tentang kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah ini perlu semak belukar ini mesti dipotong ya, dibuat. Nah, apa yang ada di semak belukar Bapak Ibu? Nah, ini PR-nya untuk dibuang, diringkesin, dipotong ya. Kedua, pergaulan. Nah, pergaulan kita ini pergaulan itu macam-macam. Bisa pergaulan kita dengan orang-orang yang suka kumpulnya dengan yang selalu gosip, selalu pahit. Itu bisa juga lewat media, lewat apa. Nah, itu perlu dibuang. Nah, selama seminggu ini PR-nya ini perlu Dan ketiga apa? Sampah-sampah. Ya, garbage in, garbage out. Ya, tadi Pak Vincent juga sudah nyinggung ini. Ya, pikiran kita ini harus betul diisi seperti tadi Pak Bernard, Pak Vincent juga ngomong, pikiran-pikiran apa yang mulia, apa yang indah, apa yang benar, apa yang sedap didengar, itu semua kan firman. Ya, dan juga kesaksian-kesaksian yang membuat kita bertumbuh, ya, kemudian buku-buku, ya, referensi, itu Bapak Ibu coba merubah mindset ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya, yaitu 3 hal ini, buang sampah-sampah, ya, mulai dibuang, semak belukar dipotong-potong semuanya, ya, kemudian keluar dari pergaulan-pergaulan yang tidak pantas, yang nggak perlu ya, menjauh dari gadget-gadget itu yang sliver-sliver yang kadang-kadang pornografi. Ya, semuanya video-video yang menyebabkan kita mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, berita-berita ini. Nah, ini perlu ya kita coba. Ya, ini PR-nya ya, Bapak Ibu. Tolong Pak Guntur atau Pak Bro Sandy bisa dicatat nanti bagi di grup supaya nggak lupa 3 PR ini. Ini berkaitan semua soalnya supaya pikiran kita ini betul-betul, yaitu tadi Pak Bernard ngomong itu sebetulnya kosong ini, dikosongkan dari semuanya ini, supaya firman ini betul-betul kita hidup ya, nyantol betul-betul dengan kebenaran itu yang akan membebaskan kita dari semua ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan semua ini ya Bapak Ibu. Itu yang sering kali nyantol kita, kenapa kita nggak peka dengan mungkin next time karena waktunya nanti saya bisa nambahi yang Pak Bernard ini sampaikan mengenai peka. Ya, kita memang harus belajar terus, tapi kita juga minta telinga seorang murid, kita minta sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih Pak Beni Zaitun ya. Kita kalau terus firman yang keluar yang ada dalam ini pikiran kita, dalam hati kita itu nanti
Tuhan yang akan memberikan kepekaan, bisa dengar-dengaran. Tuhan meluputkan, Tuhan macam-macam. Dan saya punya pengalaman banyak, tahun 98 dan sebagainya, saya nggak mau cerita. Sekarang karena waktunya udah selesai, saya kembalikan ke Bro Sandy atau Bro Adam, silakan. Sebelum ke Bro Adam, seperti tadi saya katakan, barangkali teman-teman yang menginginkan materi presentasi nanti boleh di share aja di SOTV Group, Brother Adam. Oke, nanti saya Ya, share. materinya. Tadi ada beberapa Pak Romula ada minta ke saya langsung, tapi saya langsung kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Vincent. Nanti kita share itu materinya. Terima kasih Pak Ayung, Pak Bernard. Jadi kita ketemu lagi minggu depan pada waktu yang sama. PR-nya nanti akan ditulis di WA Group. Mungkin itu aja. Apa boleh saya minta Pak Bernard sekarang untuk tutup kita dengan doa, Pak Bernard? Kita belajar terus bahasa roh ini membuat dari dalam hati kita itu mengalir aliran hidup, aliran air hidup itu, sehingga nanti kita dilatih untuk berbicara dengan Bapa, sehingga pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita. Ya, itu salah satu kuncinya melalui doa bahasa roh. Ayo, sebelum kita tutup dengan doa, Burama dengan lembut ya, dengan lembut. Ada aliran. Burama syapakana raba syambara balaba kana mayalamu. Irama syakala rama inarala rama syandana namu midita kayalamu. Glory, haleluya, haleluya. Glory, rala masikimi malam moyala. Hari ini memberikan pengertian kepada kami Tuhan. Kami rindu menjadi serupa dengan Kristus. Kami rindu pikiran Kristus itu menjadi pikiran kami. Mari Tuhan, supaya dengan demikian kami mempunyai hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, dan kami boleh mengalami terobosan-terobosan seperti Tuhan Yesus mengalami, dan juga orang-orang yang Tuhan sungguh-sungguh dengan Engkau rindu Tuhan, supaya kami melihat kemuliaan-Mu. Berikan kami kepekaan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku transferkan kepekaan kepada Tuhan, pengertian di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dalam pikiran kita ada satu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, masih ada kebencian, masih ada percabulan, ada hal-hal yang mengganggu hubungan kita, yang membuat kita tidak bisa peka mendengar suara Tuhan. Cabut dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ampun daripada-Mu Tuhan, dan terima kasih, matakan belenggu-belenggu yang masih ada dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami isi oleh pikiran Kristus saat ini. Firman Tuhan, apa yang benar, apa yang manis, apa yang mulia, yang suci dan didengar, yang adil dan patut dipuji, itu yang kami pikirkan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berdoa, kami berjumpa pribadi dengan Tuhan, Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu kepada kami, sehingga dengan demikian langkah-langkah kami menjadi langkah-langkah yang berhasil bersama dengan Tuhan Yesus. Kami lebih dari pemenang. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semuanya. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, kita katakan amin. Terima kasih semua, Pak Vincent, Pak Adam Teja.